Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar semuanya? Ada Bu Betty tadi ya, Bu Prapti. Oke. Sehat semuanya ya? Aduh, maaf nih video saya ngepres. Oke, saya matikan Alhamdulillah dulu. sehat Kang. Alhamdulillah. Iya, kita nggak apa-apa ya, masih menunggu teman-teman yang lain, tapi waktu terus berjalan. Nah, kita efisienkan. Ini kan ada rekornya ya, ada rekamannya nanti. Jadi teman-teman bisa menyimak lagi nanti dari rekaman. Oke, wah ini saya gimana Bu Betty di sana? Cuacanya sudah bagus? Hujan tidak? Alhamdulillah bagus Kang. Siap belajar Bu ya? Iya, Oke, ini teman-teman yang lain, coba yang bisa merespon suara saya boleh tuliskan di chat Zoom. Oke, mungkin tidak bisa on cam, tapi bisa memberikan respon. Silahkan teman-teman tuliskan di chat Zoom. Ada Bu Suyanti, Bu Lydia, Bu Suci, Bu Betty, Bu Edi, Bu Susilo, Bu Wahyu, Bu Belinda, Bu Prapti. Oke, terima kasih Bu. Bu Susilo sudah memberikan respon. Oke, Bu Wahyu juga. Ya, kita cek-cek dulu ya. Walaupun teman-teman dalam kondisi tidak on cam. Oke, siap. Baik, karena ini mungkin juga berbarengan Bu Suyanti, terima kasih. Dengan waktu ada mungkin yang baru selesai sholat maghrib gitu ya. Ada juga mungkin yang sedang persiapan untuk sholat isya. Ya silahkan kondisional saja. Oke, saya akan segera memulai sesi malam ini teman-teman. Walaupun kita belum semua hadir dari 32 ya. Ini baru 10 yang hadir, ya nggak apa-apa lah. Kita akan optimalkan. Mudah-mudahan, ya Bu Edi juga sudah tuh ya. Sudah memberikan respon. Oke. Baik, ada yang mau dikoordinasikan terkait dengan tugas-tugas di hari ke 1, 2, 3? Boleh, silahkan. Lancarkah tugas-tugasnya? Oke. Baik, kalau tidak ada izin ya teman-teman ya, nanti sambil berjalan saja silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, itu boleh raise hand atau nanti menulis di chat Zoom. Saya izin membuka pertemuan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa silaturahim lagi bersama teman-teman di Kanva Cetar level 2 yang hari ini belum semua hadir, tapi insya Allah semangatnya bukan banyak sedikitnya ya, tapi tentang semangat kita untuk terus mau belajar. Nah, hari ini kita akan belajar lebih seru lagi. Nah, saya mohon izin ya teman-teman, karena ini nanti ada rekamannya. Nah, kita coba cek dulu di Google Classroom. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya? Oke. Ini GCR kita. Tugas screenshot upload to Ibon itu di hari pertama sudah masuk ya. 15 orang, kemudian di hari ke 1, nah ini ternyata baru 7 orang yang mengumpulkan ya. Kemudian hari kedua, nah ini baru 1 orang. Yang tadi malam baru 1 orang. Nah hari ini di hari keempat kita akan mengkolaborasikan apa gitu ya. Nah di hari keempat ini kita akan mengkolaborasikan Canva dengan Quizzes. Nah bahkan nanti ada juga ke Google Classroom. Jadi yang pertama kita akan membuat presentasi interaktif di Canva, kemudian mendownload dalam bentuk PDF dan mengimpor slide-nya ke Quizzes gitu ya, untuk dimainkan di Quizzes. Dan selanjutnya nanti itu akan diintegrasikan antara Quizzes dengan Google Classroom. Tugas yang harus kita kumpulkan malam ini yang pertama adalah PDF presentasi yang telah dibuat. Nah ini jelas ya, jadi kita akan mengunduh hasil dari Canva-nya itu dalam bentuk PDF
presentasi yang telah dibuat. Yang kedua adalah link slide presentasi di Quizzes. Jadi nanti kita akan cek ya, teman-teman sudah punya akun Quizzes atau belum. Bagi yang sudah, lanjutkan. Bagi yang belum, nanti kita pandu untuk membuat akun dari awal. Kemudian yang ketiga adalah screenshot bahwa teman-teman sudah mengirimkan tugas PR ke siswa melalui Google Classroom di Quizzes. Saya mau tanya dulu ya, boleh tulis di chat Zoom. Apakah teman-teman sudah biasa menggunakan Quizzes? Nah, silakan ditulis di chat Zoom. Atau ada yang dari pelatihan sebelumnya ya dengan kami di Quizzes batch 1 dan 2 terkait dengan Quizzes fantastik itu ya. Oke, Bu Betty belum. Nah, boleh menjadi feedback ya. Apakah teman-teman sudah menggunakan Quizzes? Oke, Bu Suyanti juga belum. Nah, berarti nanti kita Bu Susilo sudah. Oke, yang sudah nanti akan sama-sama juga belajar. Yang belum nanti belajar dari awal. Oke, siap ya. Kita sama-sama nanti buat akun Quizzes dari nol ya, dari awal. Bagi yang sudah nanti tinggal membuat presentasinya saja. Ini tugas kita malam ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke Canva kita. Nah, saya coba share screen lagi. Silakan teman-teman buka Canva-nya. Ini sudah muncul share screen-nya. Template yang akan kita pilih apa nih? Kita akan memilih presentasi. Jadi di template-nya silakan teman-teman pilih presentasi. Nah, boleh 4:3 atau ini di enter aja langsung ya. Presentasi. Oke. Nah, ini adalah template presentasi. Kita coba pilih dan yang pertama harus ditentukan adalah materi apa yang mau dibuat gitu ya. Silakan coba dipikirkan sesuai kompetensi dasarnya. Materi yang akan dibuat apa? Misal saya pilih kayaknya yang ini bagus ya. Yang warna hijau ini nih. Atau yang ini English class juga bagus. Oke. Kita pilih untuk presentasinya mau yang mana nih? Oke, saya pilih yang mana ya? Yang tadi aja lah, yang hijau. Yuk kita klik presentasinya. Lalu kita pilih sesuaikan template ini. Nah, malam ini saya akan membuat presentasi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ini lihat. Jadi template-nya dia ada sekitar 13. Jadi kalau mau langsung digunakan boleh. Misalkan saya pilih terapkan seluruh halaman template. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Terapkan seluruh halaman template. Klik. Nanti akan muncul 13 halaman langsung masuk ke desain kita. Oke. Judulnya jangan lupa di bagian atas kita tuliskan. Sesuai KD atau sesuai CP-nya, TP-nya, sistem pencernaan manusia. Ya, ini bisa modelnya, ini kalau ini modelnya ke bawah ya. Kalau kita klik tanda panah ini yang di bawah, dia modelnya jadi ke kanan. Nah, ini boleh nih. Kalau diklik lagi, dia jadi ke bawah. Gitu. Nah, ini misalkan saya mau pakai modelnya ke kanan lah. Lebih nyaman ke kanan seperti ini ya. Oke, di bagian pertama kita berikan judul sistem pencernaan. Nah, kalau saya tambah manusia, ini jaraknya kita bisa ukur ya, jarak barisnya. Oke. Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya dengan misalkan membuat presentasi di PowerPoint juga sama, hanya di sini lebih banyak elemennya kalau di Canva. Oke, misalkan ini kita tulis nama kita.
Item apa yang mau ditambahkan? Nah, ini kan cocoknya kalau ada buku penggaris seperti ini kan matematika ya. Ini saya ganti nih elemen-elemennya. Lalu saya ganti dengan elemen yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan gitu ya. Nah, kita pilih grafisnya. Yang mana nih yang mau dimasukkan? Misalkan kita pilih gambar ini boleh. Gambarnya seperti ini. Boleh ya? Nah, ini misalkan di bagian atas. Oke, sistem pencernaan manusia. Apalagi nih, logo misalkan ya. Kalau logonya ada, itu bisa dimasukkan. Misalkan logo sekolah atau logo Merdeka Belajar gitu ya. Nah, ini sudah banyak ini galerinya ya. Banyak banget nih. Nah, misalkan logonya kita masukkan. Ini logo provinsi. Atau kalau ada logo personal juga boleh, silahkan. Itu dimasukkan. Ini penempatannya mungkin tidak di sini ya. Cukup. Merdeka Belajar. Nah, ini juga kita masukkan logonya. Cukup. Foto kita, Kang, dimasukkan. Ya udah, fotonya boleh dimasukkan. Misalkan yang mana nih? Kita cari fotonya. Ini karena akun pribadi ya, jadi banyak banget nih hasil-hasil editan di sini. Kita cari fotonya, tapi foto ini kita masukkan ke bingkai. Makanya di elemen itu kita cari bingkai. Oke, bingkainya kita pilih, fotonya kita masukkan. Oke, klik pangkas supaya bagian kepalanya nggak terpotong. Nah, ini silahkan ya. Boleh. Jadi ada gambarnya, sistem pencernaan. Ini kalau ditarik gini gimana ya? Terus kita klik posisi ke paling belakang. Wah, hilang kalau ke paling belakang ya. Posisi berarti kita klik mundur. Kalau mau diperbesar. Tapi kurang bagus ya. Ini kecil aja lah. Ya, halaman pertama sudah selesai. Ini adalah halaman judul. Halaman kedua. Nah, biasanya halaman kedua apa ya? Apersepsi ya. Jadi kita berikan judul di sini. Yuk cari tahu. Nah, apa nih yang mau dicari tahu? Kebetulan ini gambarnya pas ya. Oke, ini elemen penggarisnya mungkin bisa dihilangkan. Kalau buku nggak apa-apa. Yuk cari tahu. Nah, di bagian ini saya akan bertanya. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah, ini kan pertanyaan. Fontnya kita perbesar. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah, ini kan apersepsi ya. Lalu sekarang saya akan tambahkan elemen makan donat. Misalkan ya. Boleh Bu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kita cari elemen orang yang sedang makan. Nah, mana? Nah, nih. Tapi kalau ada dua gambar gini, mungkin yang pas ini ada elemen gambar ini ya. Gambar makanan gitu. Nah, tambahkanlah gambar donat di sini ya. Yuk cari tahu mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut. Nah, oke. Saya ingin tahu ini elemen apa ya? Coba saya klik tanda titik info. Female teacher with books. Oke, saya tulis di elemen
Male teacher with books. Tadi kan female. Nah, maksud saya mau saya ganti itu. Nah, kita ganti ya. Kartunnya kita ganti avatarnya dengan si bapak ini. Nah, harusnya berkacamata nih. Jadi kita ganti. Tapi tangannya itu kita geser, kita balik. Nah, jadi diganti ini elemennya. Jadi kita bisa mengetahui yang bersangkutan itu elemennya apa dengan cara klik info. Tuh, male teacher standing. Nah, itu namanya. Nama elemennya. Oke, jangan lupa judulnya atau logonya kita kopas. Siap. Judul, kemudian ini apersepsi. Nah, yang selanjutnya di sini apa ya? Di sini kita akan bertanya tentang apa itu sistem pencernaan manusia. Nah, ini saya geser ya slide-nya ya. Jadi yang 3 dengan yang 4 ini saya geser. Nah, yang 4 saya geser. Di sini saya akan bertanya tentang sistem pencernaan. Nah, ada tanda tanyanya ya. Apa itu sistem pencernaan? ABC ini saya ganti dengan elemen berpikir kartun. Coba. Ada nggak elemen berpikir kartun? Nah, ternyata ada tuh. Nah, kita pilih. Nhưng mà 5 đợt thì lên như vậy cái lê quý cột mà không quay cái em cái này. Berpikir sistem pencernaan. Ya udah, materinya saya cari di sini misalkan ya. Oke, saya cari materinya. Definisi sistem pencernaan manusia. Nah, boleh ya ke Google ya. Oke, nah ternyata di sini ada. Sistem pencernaan merupakan, nah ini kita kopas ya. Ini dari Wikipedia. Nah, kita kopas ini. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ katanya. Coba kita buka aja ya. Nah, makanan-makanan tersebut, misalkan saya kopas sampai sinilah. Ini saya salin, saya pindahkan ke sini. Wikipedia. Nah, ini definisi tentang sistem pencernaan. Tapi terlalu rame ya. Sedangkan tujuan pencernaan adalah untuk mengubah. Nah, ini sepertinya kebanyakan nih. Nah, kayaknya ini kita ubah aja nih. Klik. Nah, cukup segini materinya. Fontnya kita tambah. Padahal ini sudah besar ya, 28 tadi ya. Oke. Sistem pencernaan merupakan serangkaian. Nah, oke. Jangan lupa karena ini tadi kita ngambil ya sumber ya. Nah, ini kita berikan sedikit teks linknya. Kita kopas. Jadi kalau mencuplik dari internet, sebaiknya referensinya ini kita masukkan. Sumbernya dari Wikipedia. Kita ubah fontnya. Kemudian, nah itu adalah santun berdigital. Oke, siap. Sudah ya, ini definisi sistem pencernaan. Apalagi nih? Tapi saya mau preview dulu ya, 3 halaman ini kita coba cek dulu. Di sini nggak ada tambah musik, nggak ada tambah ini benar-benar statis lah ya, seperti ini. Jadi sistem pencernaan manusia. Kemudian ini halaman kedua, bagus ya, kontras. Yuk cari tahu. Nah, ini persepsinya, ini definisinya. Lanjut. Sekarang kita akan, setelah kita tahu definisinya,
Nah, misalkan sekarang kita akan mencari atau membuat gitu ya. Tadi kan ada kimia mekanik ya. Oh, sudah dijelaskan di slide 1. Cari lagi ke sini, Wikipedia nih. Misalkan di halaman selanjutnya saya ingin bertanya, apa saja sih? Nah, gitu ya. Organ-organ pencernaan manusia. Tapi yang paling pas saya pakai yang mana nih? Nah, yang ini kayaknya ya pas ya ini ya. Ini saya geser aja Bu ke sini Bu. Geser ke slide keempat. Nah, kita geser ke sini. Iya Bu, selamat datang Bu yang baru masuk. Nggak apa-apa Bu Zia ya. Silakan langsung cari template-nya. Materi tentang apa nih? Nah, ini adalah materi tentang presentasi interaktif yang nanti akan kita masukkan ke Quizzes. Jadi Ibu cari template-nya di Canva itu, template-nya presentasi aja Bu. Nah, jadi di Canva ini nanti klik aja di sini presentasi. Setelah itu Ibu pilih mau yang mana. Tadi saya pilih yang ini nih, yang hijau nih. English lesson. Setelah itu nanti Ibu tinggal ikuti aja. Diganti materinya mau apa gitu ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, ini saya pelajaran IPA gitu ya. Oke, baru sampai slide 3 kok Bu ya. Sekarang kita slide 4 nih. Di sini saya akan bertanya organ pencernaan manusia. Oke. Nah, ini kan ada diskusi nih. Itu kan ada balon teks ya di atasnya ya. Daripada nganggur, mendingan saya pakai ini. Pakai teks. Nah, mau ditambahin teks di sini. Misalnya gini. Apa saja sih? Apa saja sih organ pencernaan itu? Nah, misalkan bertanya dia ke temannya. Nah, kalau balon teks jangan terlalu besar ya, Bu ya. Misalkan fontnya itu 18 atau berapa. Nah, ini kita tempel di sini di balon teks. Sepertinya balon teksnya itu supaya ada diskusinya ya, kita geser ya. Nah, ini kita kunci dulu. Nah, balon teksnya ini kita geser coba. Oh, ternyata ini tuh gambar ya. Pantesan yang digesernya semuanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak perlu dijawab lah ya. Satu aja. Apa saja sih organ pencernaan itu? Nah, sekarang kita cari lagi ke Wikipedia. Nah, di sini ada organ-organ pencernaan manusia. Oke. Nyarinya yang lain ah. Yang simple. Organ pencernaan manusia. Nah, ini dia. Ada dari materi ini Halodoc. Ada 10 katanya. Saya ambil 6 aja lah. Untuk materi matematika gimana biar menarik? Temanya trigonometri. Ya, silahkan Bu, boleh. Kira-kira apa itu persepsinya? Misalkan persepsinya Bu Nurul ya. Untuk matematika persepsinya itu ada orang yang lagi itulah atau gambar tiang bendera atau apa gitu kan ya. Biasanya ada mengukur misalkan ada diskusi dia persepsinya. Kalau saya ini kan mengapa makanan ya. Misalkan Ibu di situ berapa tinggi tiang bendera ini gitu ya. Dengan cara menaksir, tidak mengukur langsung gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan. Nanti untuk elemen-elemennya kalau di sini saya tulis sinus di elemen keluar nggak ya? Tuh, itu ada berapa sih Bu? Ini ada untuk rumus matematika tuh. Nah, ini ada segitiga gitu ya. Ada grafik. Memang belum lengkap. Belum lengkap. Ini sinusoidalnya udah muncul. Trigonometri misalkan. Nah, Kang. tangan tuh ya. Ya Bu. Ya Bu. Kang, kalau tadi kan kalau biologi kan mudah waktu kita copas dari Google ya kan.
Kalau misalnya matematika gimana nih? Kadang kan kalau kita coba yang ada rumusnya kan kadang nggak muncul. Gimana? Iya, Mungkin Bu. ada cara lain. Ya, nanti mengkopasnya itu di screenshot, Bu. Contoh nih, Bu, kayak gini. Misalnya ada rumus matematika. Rumus sinus misalkan. Nah, ini kan kalau kita ambil dari Google ya. Tapi tetap ya, perhatikan ini hak ciptanya. Nah, misalkan kita mau ambil yang ini nih. Aturan kosinus misalkan. Nah, ini kita buka. Kita cari gambarnya. Nah, ini kan gambarnya ini ya. Misalkan kita mau cuplik yang ininya aja nih. Segitiga dan rumus di bawahnya. Atau semuanya juga boleh. Kalau saya biasanya pakai screenshot, Bu. Ini pakai screenshot. Kalau males ini gitu ya. Males apa? Membuat dari nol gitu. Nah, ini kita screenshot. Simpan dulu. Coba ya. Kalau saya ini kan screenshotnya pakai ini ya. Pakai aplikasi. Saya coba dulu ini kopas ya. Jadi nggak saya simpan di galeri nih. Ini saya kopas. Kembali lagi ke Canva di sini. Nah, misal di bagian ini gitu ya. Saya akan kopaskan di sini misalkan. Ini tambah halaman. Nah, di sini misalkan. Saya klik tempel. Ada nggak ya gambarnya? Oh, ternyata bisa. Tuh. Jadi kalau Ibu susah kan bisa kayak gini screenshot. Coba kita klik edit gambar. Lalu kita hapus latar belakangnya. Hilang nggak ya? Jadi saya ingin menghapus backgroundnya. Terus itu screenshot ya? Iya, Bu. Ini pakai Oh, screenshot. ya. Nah, biar rapi, ini saya mau hilangkan backgroundnya. Tapi kena nggak nih sama Canva nih? Tidak dapat menghapus latar belakang. Oh, emang objeknya kayak gini. Jadi itu nggak bisa. Berarti solusinya yang warna hijau ini kita ubah aja menjadi putih. Nah, jadi kesannya kita buat gitu. Nah, gini aja, Itu Bu, tadi mungkin. tadi di copy atau di screenshot tuh? Yang pertama karena saya pakai aplikasi screenshotnya. Ini saya screenshot dulu. Nah, ini di screenshot dulu. Tampilan saya agak gelap kan layarnya ya? Nggak terang kan? Oh, terang. Nah, kalau saya ini pakai ini, Bu, di screenshot, kemudian di copy screenshotannya. Kalau Ibu bingung, screenshot aja pakai keyboard, itu ada PRTSC ya, di keyboard ya. Iya, PRTSC. portrait ya. Itu nanti paste Sama aja ke sini. Pastekan. ke Canva ya? Ke Canva-nya, coba dipastekan ke Canva. Nah, ini hasilnya nih. Hasil screenshotannya seperti ini. Tapi memang jadi jauh berbeda ya. Ini yang slide Canva. Nah, tapi setidaknya kan rumusnya bisa masuk lah. Tapi kalau yang kayak gini sebenarnya di Canva bisa dibuat ini. Ya, rumusin A sama dengan BC per AC. Tapi memang agak lama. Segitiga kan bisa dibuat ya. Ada garis-garis, tarik gitu kan. Kalau mau Ya. berkreasi. Gitu. Tapi cara pintasnya demikian lah. Kok mati suaranya? Halo? Suara saya mati, Bu? Sudah, sekarang. Oh iya. Siap. Oke, begitu ya. Nanti dicoba ya, Bu ya. Ya, ya, Kang. Insya Allah. Walaupun beberapa rumus juga di sini ada tuh. Segitiga mah ada di sini. Ya. Nih, tuh rumus segitiga A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, ini sudah ada di sini. Saya lanjutkan. Kita tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Organ pencernaan manusia itu apa saja? Nah, saya mau cari di sini. Nah, ini ada kata-kata yang bagus. Ini saya kopaskan ke sini. Kita kopas. Setiap organ pencernaan manusia memiliki fungsi penting, gitu ya. Nah, baru nanti mungkin di bawahnya bisa kita sebutkan, gitu ya. Jadi di sini kita masih memberi penjelasan dulu. Ini materinya sudah kita siapkan. Nah, ini kita masih memberikan penjelasan. Organ pencernaan manusia berfungsi bersama untuk memecah makanan menjadi molekul. Oke, nah ini jangan lupa dia dicuplik dari mana. Sumber referensinya di bawah kita tuliskan.
Dari mana tadi? Ini dari Halodoc. Halodoc. Tadi Wikipedia, yang ini dia dari Halodoc. Karena panjang berarti ininya kita ubah jadi 20 aja. Oke. Terus selanjutnya saya akan, nah ini kan ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah ini bisa kan kebetulan ada 6 organnya. Jadi di sini di bagian ini saya akan tulis lagi ini organ pencernaan manusia. Nah, satu itu adalah mulut gitu ya, rongga mulut. Nah, ini kan ada tempat untuk penjelasan. Berarti saya akan masuk teks dulu, tambahkan subjudul, lalu di sini masukkan organnya apa? Rongga mulut misalkan. Nah, ini kita atur dulu di angka 35. 1, rongga mulut. Nah, gitu ya. Terus kita cari penjelasannya. Rongga mulut. Nah, mulut adalah bla 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 gitu ya. Nah, ini kita kopas lagi. Ini referennya sama. Oke. Awal dari saluran pencernaan. Cukuplah segini. Saat makan gitu ya. Nah, silakan Bu sesuaikan dengan mapelnya. Yang kedua, setelah mulut kita masuk lagi. Simpan lagi di sini. Kerongkongan misalkan. Kerongkongan. Kerongkongan. Nah, ini kita cari definisinya atau penjelasannya. Nah, ini kerongkongan berfungsi untuk bla bla bla. Nah, simpan sini. Tersedak. Nah. 3. Ini kita kopas lagi. Lambung. Lambung. Nah, ini gambar ininya mungkin saya ini aja lah. Delete aja ya. Delete nggak ya? Segini aja lah. Mulut, kerongkongan, lambung. Nah, sekarang kita cari yang lambung. Nah, ini kita masukkan. Oh, belum terkopas, sorry. Ini yang lambung. Oh, kebanyakan tadi. Lambung. Lambung adalah, nah ini berbentuk seperti kantong katanya ya. Nah, jangan terlalu banyak lah ya. Akan lebih baik kalau kita menambahkan gambarnya. Ini mulut, lambung. Kita cari gambar di elemen rongga mulut. Nah, ini dia rongga mulut. Mau pakai yang mana? Nih, misalkan ilustrasi tentang rongga mulut. Nah, ini kan bisa kita tempel di sini untuk memperjelas maksud. Kedua adalah kerongkongan. Silakan yang mau bertanya langsung aja di chat. Atau langsung juga boleh. Oke, 18 orang yang sudah hadir. Nah, ini adalah kerongkongan. Terus apa lagi?
lambung. Kita cari gambar lambung. Nah, misalkan ini gambar lambung. Mulut, rongga mulut, kerongkongan lambung. Satu, dua, tiga. Selanjutnya di sini. Berarti ini 4 ya. 4, 5, 6. Ini saya hapus dulu. Masih organ pencernaan manusia. Nah, di sini yang keempat adalah mulut, lambung, mulut, kerongkongan, lambung. Di sini berarti usus halus. Nah, kita ini belum diubah ya fontnya. Shielding. Ini juga kita ubah jadi shielding. Fontnya belum diubah ini. Yang lambung juga sama. Kita kopas ya. Pindahkan ke sini. Yang nomor 4 nih. Creng, apa di sini? Usus halus. Usus halus. Nah, ini pengertiannya di bawah. Kita cari lagi ke sini. Nah, usus halus. Mana? Fungsinya apa? Misalkan ini kita kopas. Bagian. Kopas ke sini. Panjangan nggak? Panjangan. Jangan yang ini. Kita kopas. Oke, ini usus halus. Lima. Usus halus, apalagi usus besar. Nah, kita cari nih yang usus besar nih. Usus besar. Nah. Salin. Usus besar. Berfungsi untuk memproses limbah. Nah. Sudah. Nah, yang terakhir adalah langsung aja ya. Anus. Cari materinya. Rektum, anus. Nah. Kita masukkan. Ini dia. Oke ya, ini usus halus besar. Nah, sekarang kita cari gambarnya. Mau pakai gambar seperti yang tadi? Boleh. Kita cari gambar usus halus. Nah, ini misalkan. Tempel sini. Usus besar. Ini takut terbalik ini. Nah, ini dia. Benar ya ini ya. Ini untuk anus yang agak susah nih gambarnya nih. Biasanya dia saya pakai rektum. Nah, misalkan inilah. Oke, selesai. Ini sudah slide ke-6. Nah, jangan lupa tadi ada logo ya. Logonya belum kita kopas.
Kita kopas ke sini. Ini, oh, jadi gini. Ke bawah ininya. Ada yang hilang sepertinya. Nah, ini dia. Kita kopas logonya. Sini logonya kopas. 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 Oke, selanjutnya setelah dijelaskan, nah di bagian selanjutnya slide ke-7 masih adakah materinya? Misalkan saya pilih yang ini nih, activity time. Nah, kita geser yang ini ke sini. Di sini kita isi dengan cara merawat organ pencernaan. Nah, mungkin ininya di sini saya tambahkan dulu kata-kata ini. Nah, seolah-olah seperti sebuah judul ini. Bagaimana cara merawat organ pencernaan? Kesehatan. Ini gambarnya cocok ya. Nah, anak kecil yang sedang berbahagia. Cara merawat kesehatan organ pencernaan. Logonya kita kopas dulu. Nah, di bagian selanjutnya baru deh kita akan menambahkan. Kayaknya ini nggak usah ya. Yang ini saya delete. Mau dimasukkan di mana nih? Nah, di sini misalnya. Ini ada 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini. Yuk pahami. Nah, di sininya kita tulis cara merawat kesehatan organ pencernaan. Nah, kita cari lagi nih. Ini sumbernya apa? Kita cari lagi ke Google. Satu. Nah, ini mah dari Klik Dokter sekarang. Dari Klik Dokter. Kita cari ya. Cara alami menjaga kesehatan pencernaan. Kayaknya ini judulnya bagus ya. Cara alami ya. Oke, saya ganti ya. Itu judulnya bagus tuh. Kita ganti. Cara alami menjaga kesehatan pencernaan. Oke, apa saja? 1. Konsumsi makanan bernutrisi. Ini menurut klikdokter.com. Nah, konsumsi makanan bernutrisi. Nah, ini boleh kita masukkan sini. 1, 2 apa? 2 adalah konsumsi cukup serat. Nah, ini sekaligus kita juga belajar ya, supaya bisa mengamalkan ini supaya sehat. Perbanyak lemak sehat. Oke, apa itu lemak sehat? Kita bisa baca di bawah. Omega 3, kacang-kacangan, sarden. Oh iya, cukupi kebutuhan cairan. Jangan sampai minumnya terhambat. Kalau stres, oh ternyata stres juga bisa menyebabkan gangguan ya. Bisa kalau stres suka lapar gitu. Atau malah jadi nggak mau makan gitu ya. Makan dengan khusyuk. Oh ternyata bukan hanya sholat yang harus khusyuk. Makan juga harus khusyuk. Menghentikan segala aktivitas ketika makan. Kunyah makanan dengan baik. Jangan asal. Olahraga yang teratur juga penting.
Ada lagi? Hentikan kebiasaan buruk. Merokok, posisi tubuh. Oke. Cukup lah ya. 9 aja, walaupun tadi ada 10. Dengarkan tubuh Anda. Nah, ini mungkin yang perlu penjelasan tidak saya tulis. Oke, ini adalah item-item untuk mengelola supaya merawat kesehatan lebih baik. Nah, saya bagi dua. Dosis semi-bold. Coba kita ganti dulu fontnya. Oke. Nah, jadi ada 2 bagian. Konsumsi. Oh ya, ini fontnya beda ya. Ini kita ubah 32. Yang ini juga kita ubah 32. Oke, makan dengan husu. Jadi ini saya pisahkan gitu ya, dibagi 2. Oke, mungkin yang ini nggak perlu ada ini ya. Nggak perlu ada nomornya. Nah, seperti ini saja. Oke, yuk pahami cara merawat kesehatan organ pencernaan. Berarti ini nggak kepake ya. Slide-nya saya kira cukup ya untuk membuat slide-nya. Nah, yang ini nggak kepake. Ini apa nih? Tadi ya. Yang ini kalau mau ada PR, misalkan. Nah, di sini homework-nya. Ini boleh ya. Jadi homework-nya kira-kira misalkan apa gitu ya. Silahkan di sini. Misalkan buat artikel mengenai apa? Mengenai cara terbaik menjaga kesehatan organ. Tadi sudah dijelaskan, tapi kita minta siswa mencari menjaga kesehatan organ pencernaan dengan memanfaatkan, nah gitu ya. Misalkan dengan memanfaatkan nutrisi alami, misal gitu ya. Ini homework-nya. Nah, ini ibunya, ini kita ganti lagi nih elemennya. Yang ini aja kita kopas ya, yang di depan tadi. Oke, biar konsisten. Oke, ini homework-nya selesai. Thank you. See you next time. Nah, ini mungkin nggak perlu diubah ya, yang ini ya. Cukup ya. Oke, itu presentasinya tidak susah. Dan teman-teman ini mah udah biasa ya membuat presentasi. Cuma nanti tidak biasanya itu di Canva ini nanti si presentasi yang kita buat ini bisa kita lakukan interaktif nih teman-teman nih. Nah, ini di bagian ini penting ya. Coba kita perhatikan dulu. Karena ini sudah ya, kita preview dulu ya di pojok kanan bawah. Ini kita klik. Nah, ini adalah preview dari presentasi kita. Wah, sudah di halaman terakhir. Oke, dari awal ya. Wah, keren banget ya presentasinya. Bukan ininya, bukan apa namanya kontennya gitu ya, tapi tampilan Canva-nya keren ya. Oke. Tuh. Emang ini statis ya, nggak ada musik, nggak ada gerakan GIF atau gerak-gerak gitu ya, nggak ada ini. Semuanya seperti ini. Nah, pada saat kita preview seperti ini, kita bisa mengklik. Coba teman-teman lihat di pojok kanan bawah. Di situ ada gambar radar nih, seperti WiFi atau seperti sinyal gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman klik, kita klik ya. Inilah yang dinamakan dengan Canva Live. Nah, ini kita klik ya.
Nanti teman-teman gabung ya. Klik mulai sesi baru. Ini yang disebut dengan Canva Live. Silakan bergabung. Bergabung bisa menulis kunjungi canva.live. Nah, bisa menulis canva.live, bisa masukkan kodenya. Atau saya salin undangan, itu akan saya kopas. Saya kopas undangannya. Tuh, sudah saya kopas ya. Silakan teman-teman bergabung, coba. Siapa nih yang sudah bergabung? Ayo sekalian absen nih. Yuk, silakan bergabung. Bergabung ke presentasi saya. Contoh nih, saya pakai handphone ya. Saya mau bergabung nih. Jangan lupa tulis namanya dulu ya. Di pas bergabung itu nanti teman-teman tulis nama. Kodenya? Kodenya ada di layar, Bu, atau di chat Zoom. Kembali. Si. Canva. Balik. .live. Kurang dari 87. Si. Ya, 859. Nah, 859 387. Canva Yang pertama, 59. setelah menuliskan komentar, tuliskan nama ya, jangan lupa ya. Nah, tuliskan namanya. Nih, saya lagi bergabung nih pakai handphone nih. Tuh, saya udah masuk tuh, Kang Dero tuh. Wow, keren. Ayo, siapa lagi? Nih. Tuh, saya sudah masuk. Ini interaktifnya di sini. Saya ini juga pakai handphone ya. Nah, ini sudah ada nih. 59 387. Kita tunggu teman-teman bergabung. Berikan komentar terhadap materi ini. Jadi setelah menjelaskan materi, guru bisa melakukan audiensi ya, ngobrol. Nah, Bu Luluk. Nah, Bu Luluk ada kata keren, bagus. Nah, anonim ini harus ada namanya, Bu. Nah, ini belum tepat ya. Jangan anonim. Berikan nama di bawah komentar. Sebelum dikirim komentarnya, itu ada nama. Tulis namanya. Dan di saat bersamaan, oh katanya Bu Arum. Tapi Bu Arum ini, nama Bu Arumnya harus dianonim ini. Berganti itu. Jadi Bu Arum di situnya. Nah, saya juga sedang... Kak, nggak bisa kirim ya? Gimana? Bisa, Bu. Di situ ada tanda kayak panah ke atas itu ya. Ngantinya gimana? Kirim ke sini, Bu. Nah, mantap. Ini siapa nih? Belum ada namanya. Edi Yudianti. Nah, ini Bu Edi juga namanya harusnya dianonim. Yang benar seperti ini nih, Bu Luluk nih. Nah, jadi ada nama, Luluk, ada komennya keren gitu ya. Nah, Pak Bu Susilo ini juga belum ya. Karena namanya harus dianonim gitu. Ini saya bisa menampilkan lebih besar. Tampilkan lebih kecil. Ini hilang artinya. Kalau lebih besar artinya di zoom seperti ini. Coba silakan berikan komentar pura-puranya ya. Nah, seperti Bu. Nah, Bu Susilo. Nah, ini benar nih. Terlupa lagi namanya. Namanya Kak ngerti. Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu komennya jangan di nama ini. Namanya ada komennya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti komennya ini keren, euy. Nah, ini Bu Betty sudah bagus. Bagus banget. Tuh. Bu Tias juga udah sesuai. Nah, ini adalah presentasi yang seperti ini sekaligus untuk mengecek tingkat konsentrasi para siswa dalam menggunakan atau memahami materi pelajaran. Contoh nih, ketika misalkan mau dibuat ice breaking gitu ya. Wah, udah pada ngantuk nih. Coba panggil. Misalkan saya panggil Bu Luluk. Nah, kita bisa memberikan apresiasi kepada anak itu dengan menampilkan ini, Bu. Di sini ada di bawahnya gambar keyboard ya. Itu ada pintasan ajaib. Nah, ini banyak banget, Bu, efeknya di pintasan ajaib ini. Contoh nih ya. Saya klik gambar ini. Itu kita bisa memburamkan layar.
Karena ada hal-hal yang sensitif, Ibu bisa memburamkan layar seperti ini. Oke. Juga kita bisa meminta siswa diam. Nah, ada emoji sini. Ada emoji diamnya nih, Bu. Oh, itu tadi yang diklik yang mana ya? Terus Ibu juga bisa menambahkan efek gelembung. Nah, ini supaya siswa konsentrasinya fokus lagi. Musik ya? Ini mah tampilannya nanti ya, kalau Ibu sudah membuat presentasi, terus mengundang siswa masuk sini. Konfeti. Nah, ini kalau siswa udah mulai mengantuk. Sreng. Tambahkan lagi. Sreng. Gitu ya. Atau biar semuanya semangat, kita berikan drum roll. Drum. Oke. Atau kita bisa pertunjukan dimulai. Nah, ada tirainya, Bu, dibuka. Nah, ini buat kita memulai kegiatan. Anak-anak, yuk kita buka kegiatan hari ini. Kita sambut dengan meriah. Nah, itu buat main-main ya, Bu ya. Kita juga bisa membuat konsentrasi menjadi fokus. Mikrofon jatuh. Jatuh. Ya. Jatuh. Nah, itu biar konsentrasinya makin fokus anak-anak. Atau kita juga bisa mengatur waktu. Nah, ini ada timernya. Silakan, yuk. Ini berapa nih tadi durasinya? 1 menit. Nah, ini kita bisa pause dulu. Yuk, hitung waktunya. Mulai lagi dari awal. Nah, ini cuman ini nggak bisa di custom ya. 1 menit. Jreng. Silakan berpikir 1 menit gitu ya. Nah, itu kita, atau saat presentasi, ini mau ditampilkan, mengukur waktu anak-anak untuk memberikan komentar. Itu bisa. Terus apa lagi nih? Nah, ini kalau kita klik nih, yang 3 titik ini di sini ada ini, Bu. Sembunyikan magic cursor. Nah, itu bisa ya, tampilkan magic cursor. Bagikan kendali jarak jauh. Nah, ini juga kita bisa kendalikan dari jarak jauh presentasi Anda dengan perangkat lain. Siapa saja yang memiliki tautan dapat mengendalikan navigasi dalam presentasi ini. Jadi, kalau Ibu misalkan ya, ada siswa yang dipercaya untuk presentasi. Jadi ini sudah kita buat nih presentasinya. Misalkan saya mau percayakan presentasi ini. Nah, Ibu, ini klik salin tautan. Kemudian share linknya ke anak. Ya, share linknya itu ke siswa. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau Ibu klik yang saya share itu, Ibu bisa mengendalikan presentasi saya ini. Jadi gurunya tiba-tiba hilang kendali gitu. Karena siswanya sekarang yang mengendalikan gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi itu diklik, nanti kita bisa, nah ini contoh saya klik nih. Yang link yang barusan itu saya klik. Nah, nanti akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Nah, ini saya kenapa nggak bisa? Karena ini di akun yang sama gitu ya. Ini di akun yang sama. Oke, kembali ke sesi. Tuh, karena saya akunnya sama. Mengerti gitu ya. Jadi kita bisa bagikan kendali jarak jauh. Sembunyikan pengeditan langsung. Nah, ini juga bisa nih. Tampilkan pengeditan langsung. Jadi sambil kita ini nih presentasi gitu ya. Kalau ini kita tampilkan pengeditan langsung. Nah, ini kita bisa sambil mengedit. Mulai putar otomatis juga bisa nih. Kalau ini berarti nanti dia akan bergerak secara otomatis nih, Bu tuh. Ini bergerak otomatis. Jadi nggak saya kendalikan, tapi dia next-nya itu otomatis. Karena kita atur bisa dijeda dulu, bisa diputar. Nah, itu efeknya banyak. Atau ada ini buka tampilan presenter. Nah, kalau tampilan presenter saat presentasi, jadinya ada 2 bagian seperti ini.
gitu ya. Tadi ini mode layar penuh. Nah, ini jadi ada untuk presenter ya, pembawa acara gitu ya tuh. Itu ada waktunya di situ, ada catatannya. Kalau yang sering pakai StreamYard mungkin bisa nih. Ada catatannya, takut lagi presentasi ada yang lupa gitu ya. Nah, ini kita buat catatan di sini. Ini siaran langsungnya, ini catatannya. Nah, Ibu bisa nulisin apapun di sini. Catatan-catatan yang kaki yang diinginkan gitu ya. Jadi kalau kita bisa ngulik presentasi interaktif di Canva itu bisa luar biasa. Nah, ini saya atur ulang waktu. Ini saya ini ajalah close ya. Itu presentasi interaktif di Canva. Jangan lupa ini kita download ya. Oh, ini masih live nih. Masih ada tanda live. Oh iya, ini belum diakhiri tadi ya. Saya masih online ya ini ya. Oke, kita klik akhiri atau selesai. Klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti sesi online-nya selesai. Jangan lupa klik bagikan, lalu unduh dalam bentuk PDF standar. Klik 10 halaman kita unduh. Inilah tugas pertama kita ya malam ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Berapa halaman itu, Kang? Bebas Bu, mangga. Kalau saya ini 10, sesuai kontennya saja. Merdeka. Nah, ini PDF-nya sudah jadi Bu. Saya buka nih. PDF ini yang penting nanti ya, yang akan dimasukkan ke Quizizz. Nah Bu, keren ya PDF-nya tuh. Wah, tuh materinya sudah jadi. Oh iya, bisa nggak sih ini saya downloadnya ke PowerPoint hasilnya? Nih, saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik bagikan. Kemudian unduh. Kalau unduh mah nggak ada ya. Kita klik ini nih Bu nih. 3 titik lainnya. Klik 3 titik lainnya. Coba di sini ada PowerPoint nggak? Nah, ini ada Bu, Microsoft PowerPoint nih bagi yang masih suka PowerPoint gitu ya, masih digunakan ya karena pilihan ya. Saya juga masih menggunakan PowerPoint. Kalau mau dari Canva di-download ke PowerPoint juga bisa nih. Klik Microsoft PowerPoint. Nih, saya lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Ini kita unduh PPTX. Tapi bukan dari PowerPoint masuk sini, tapi hasil dari Canva itu diunduh dalam PowerPoint. Selesai itu. Masih tetap mirip aslinya. Betul, masih tetap mirip aslinya walaupun nanti tetap harus disesuaikan. Nah, ini coba ya saya tunjukkan. Mana PowerPoint-nya. Nah, ini sedang dibuka. Terus terang Office saya belum update ini ya. Jadi masih ada warna merahnya. Oke, tugas pertama selesai ya. Untuk live, Bu Susilo, di pojok kanan bawah, ada preview ya. Pojok kanan bawah itu ada tanda panah ya. Tampilkan layar penuh. Pojok kanan bawah nih, di bawah sini nih. Klik, tampilkan layar penuh. Setelah itu, Ibu, klik ini gambar kayak sinyal. Kayak gelombang gitu ya. Siaran langsung. Klik, gambar siaran langsungnya, klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Mulai sesi baru. Klik mulai sesi baru. Salin undangannya. Share ke siswanya. Nanti mereka masuk sini. Seperti tadi Ibu. Ya. Oke. Nah, kalau Canva-nya udah selesai. Berarti sekarang kita move ke Quizizz. Nah, ini saya sudah download PowerPoint-nya ya Bapak Ibu ya. Keren banget nih. Mungkin tidak terlihat ya, nggak apa-apa. Nah, ini PowerPoint-nya keren banget ya. Sama seperti ketika di Canva. Oke. Berapa orang nih? 19. Siap, sama-sama Bu. Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke Quizizz. Nah, saya mohon izin dulu ya ke belakang sebentar.
Nggak ada suaranya ya? Apa punya saya atau yang lainnya juga? Enggak, masih istirahat. Kang Tero ke Ya. belakang itu tadi, pamit ke Oke. belakang. Ke toilet mungkin. Oke. Terima Sabar kasih. nunggu. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Ada pertanyaan untuk sesi 1? Sudah oke ya, tidak terlalu susah ya membuat presentasi. Hanya tadi ada presentasi interaktifnya yang wajib dicoba. Oke, sekarang saya akan masuk ke kuisis ya. Oke, sebentar saya kondisikan dulu. Sebentar Kang Tero. Iya, silakan. Mau Bu. tanya, itu Ya. tadi siswa bisa apa ya? Bisa ngechat dan lain-lain itu kan dalam kondisi masih online ya. Ya. Itu nanti Betul. kalau misal di-download itu apa juga masuk? Atau di tempat khusus gitu atau hilang? Ya, untuk Canva Live itu, nah Ibu itu dalam kondisi Canva, satu masih di Canva, yang kedua itu dalam keadaan online. Jadi kalau sudah di-download jadi PDF, jadi PPT, itu sudah tidak berlaku, Bu. Jadi penggunaannya itu pada saat kan Canva Live gitu ya, live-nya secara online. Gitu. Tapi itu kan hanya pilihan ya, tidak mutlak gitu. Bisa menggunakan alternatif yang offline yaitu di-download begitu bisa. Cuman semua efek yang tadi ditunjukkan itu digunakannya dalam keadaan online. Gitu Bu Arum? Iya, ya, terima kasih. Siap. Oke, teman-teman, saya akan nah, tadi kan saya sudah punya ya. Sudah punya presentasi yang dibuat di Canva. Itu tugas pertama ya. Tugas pertama malam ini itu. Jadi membuat presentasi di Canva. Jadi PDF-nya yang diunduh. Nah, sekarang tadi sudah ada yang sudah sering menggunakan Quizzes, ada yang belum gitu ya. Nah, yang sudah mohon izin ya.
Nah, saya akan menyampaikan dulu bagaimana membuat akun Quizzes dari nol. Quizzes ini adalah platform pembelajaran dalam bentuk gamifikasi, game gitu ya. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Bagaimana yang pertama saya harus masuk Quizzes. Nah, teman-teman di Google di sini, silakan teman-teman tulis Quizzes. Nah, kalau di Google ditulis, nanti tampilannya seperti ini, quizzes.com. Coba ya, saya klik dulu. Linknya akan saya share. Ini dia linknya. Quizzes.com. Nah, itu linknya sudah saya share ya. Ada berapa Z-nya Quizzes itu? Tiga, Ada Kang. 3 ya, ada 3 betul. Quizzes.com. Nah, jadi kita akan masuk gitu ya ke quizzes.com. Nah, inilah tampilan awal. Di sini langsung ada tulisan teachers atau admin. Nah, kita kan guru ya, langsung aja di sini. Sign up for free atau sign up yang di pojok kanan atas. Bagi yang sudah punya akun itu langsung aja login di sini. Nah, ini saya dari nol. Coba kita klik. Kita klik daftar ya. Kita klik daftar. Tampilannya seperti ini nih pada saat awal mau daftar. Jadi ini kuis ini sudah digunakan 200 juta pendidik dan pelajar gitu ya. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di internasional. Selamat datang di Quizzes. Pertama, Ibu daftarnya mau pakai apa? Pasti kita pakai Gmail. Bahkan di sini sudah ada garis miring akun belajar ID nih ya Bapak Ibu ya. Ini silakan diklik, lanjut dengan Gmail atau akun belajar. Ya udah, kalau sudah silakan dipilih aja akunnya sesuai yang Ibu miliki. Kang harus pakai akun belajar? Tidak harus. Tapi kalau pakai akun belajar, sepertinya lebih baik biar satu akun untuk semua gitu ya. Oke, ini saya tidak akan lanjutkan, tapi saya akan daftar ya. Kalau Ibu dengan Gmail atau dengan akun belajar, saya daftarnya dengan apa ya? Ini aja nih, lanjut dengan email lain. Oke, saya akan tuliskan email trainer gitu ya. Trainer Quizzes ya, karena saya Quizzes super trainer gitu ya Bapak Ibu. Ini bagi yang belum, nanti minggu depan kita ada Quizzes super trainer ya. Itu banyak banget keunggulannya. Bahkan kalau lulus pelatihan itu nanti sertifikatnya 3 Bapak Ibu. 2 dari Quizzes, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, harus ngisi apa, ngerjain apa gitu. Dan 1 dari kami nantinya. Di samping itu nanti kalau Bapak Ibu ikut minggu depan itu juga akan mendapatkan, kalau dari Quizzes dapat sertifikat itu maksimal 7 hari. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis akun super dari Quizzes. Yang kalau membeli itu harganya $2 per bulan gitu ya. Dan harus dibeli selama setahun. Kalau beli, mendingan kita hasil belajar ya. Oke, saya lanjutkan dengan email. Nah, nanti pada saat Ibu sudah memasukkan email, pertama kali daftar akan muncul seperti ini, Bu. Untuk apa Anda menggunakan Quizzes? Itu kata di mana menurut saya kurang tepat ya. Nah, ini kita pilih sekolah ya. Jadi kita bukan untuk perusahaan atau keperluan pribadi. Kita pilih sekolah. Nah, di sini juga ditanya, Anda itu guru atau siswa atau tenaga pendidik. Nah, ini kita pilih yang guru. Jangan salah pilih siswa ya Bapak Ibu ya. Pilihnya yang guru karena ini fiturnya nanti beda. Nah, ini kalau teman-teman tata usaha, pelatih, kepala sekolah bisa pilih yang ini. Saya belum pernah sih milih yang tenaga pendidik. Fitur bedanya apa gitu. Rata-rata kita pilih guru ya. Klik guru. Oke. Kang, saya mah nggak ada isian kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, abaikan aja. Kalau ada diisi, kalau nggak ada berarti langsung masuk menu. Guru, admin distrik, pelatih. Oh, sekarang seperti ini ya. Nama depannya Denny, belakangnya
Rohendi misalkan ya. Kata sandinya jangan lupa. Nah, apa nih yang mau dibuat kata sandinya yang mudah diingat? Oke. Lemah katanya. Udah nggak apa-apa lah, lemah juga. Kita klik lanjutkan. Nanti bisa diubah. Nah, yang mau ikut pelatihan kuisis minggu depan, ini sekaligus teman-teman sudah buat akun ya. Oke. Sekaligus sudah buat akun. Ini dia tampilan kuisis pada saat teman-teman sudah selesai mendaftar. Terus bagaimana? Ya, Bu? Krisis minggu depan itu lanjutan apa sama yang kayak kemarin, minggu kemarin? Oh, Ibu udah ikut ya? Fantastik ya? Saya baru ikut yang pertama itu, apa itu namanya? Ya, kuisis Fantastik batch 1 kan? Iya. Apa ini Sama, Bu. lanjutan? Oh, sama Enggak, ya. bukan lanjutan, sama. Kalau kuisis hanya ada satu level aja itu doang. Oh iya, terima Nah, kasih. jadi Ibu kalau sudah dapat sertifikat kan? Sudah dapat 4. Iya, udah. Udah dapat akun super juga kan, Bu ya? Sudah. Iya, udah selesai, Bu. Udah hatam itu mah. Jangan Oke, ikut lagi. terima kasih. Iya, Bu Ainul mah udah hatam, nggak usah. Ini buat teman-teman yang belum. Jadi kuisis itu hanya satu leveling saja yang kita buat. Nah, Maaf, saya selanjutnya. masih belum bisa join. Ini kok ada tulisannya join, ini terus diisi apa? Oh, Ibu mah itu pakainya kuisisnya salah klik, Bu. Cuma kuisisnya kuisis join. Itu mah buat siswa kalau mau bergabung ke pelatihan, ke permainan. Coba Kalau ini, Ibu klik yang saya share di chat Zoom tadi, Bu. Linknya, Bu. Ini saya kirim lagi, Bu. Nah, itu Ibu klik aja linknya. Nanti akan diarahkan untuk mendaftar. Sign up. Kalau ada join berarti itu minta kode. Nah, kalau minta kode berarti itu untuk kita bermain sebagai siswa lah atau sebagai peserta, bukan sebagai pemilik gitu ya. kuisis.com Oke, sambil lanjut Bu ya. Ya. Nah, ini kalau di-explore, ini keren banget. Makanya butuh pelatihan. Nah, tadi Bu Ainul itu kan sudah ikut ya. Ada paper mode Bapak Ibu. Jadi paper mode itu adalah siswa bermain kuisis tanpa menggunakan handphone, tapi menggunakan kertas. Itu bisa. Nah, ini adalah salah satu alternatif buat teman-teman yang akses kuota internet siswanya terbatas. Itu bisa nanti. Secara umum, kalau akun kita sebagai guru, di pojok kiri bawah itu ada tulisan kelas. Itu pasti akun kita guru. Nah, ada 2 fitur utama kuisis. Nah, Bapak Ibu silakan klik yang warna ungu nih. Ada buat atau create kalau bahasa Inggris. Kita klik buat. Nah, kuisis ini punya 2 fitur Bapak Ibu. Satu kuis, yang kedua presentasi interaktif. Kemarin juga ini saya jelaskan di pelatihan dengan sangat rinci dengan menggunakan akun super waktu itu penjelasannya. Nah, hari ini kita tidak akan ke kuis, tapi kita akan ke presentasi interaktif. Kenapa? Karena kita sudah buat tadi di Canva ya, sudah PDF kan? Nah, ini kita klik ya, presentasi interaktif. Ah. Yang kita pilih, kita tidak akan milih tambahkan slide baru. Nah, kalau tambahkan slide baru berarti kita dari nol membuat di Quizizz. Karena tadi sudah buat di Canva, ini Bapak Ibu pilih aja ini, import slide dari Google Drive. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan, mau dari Drive atau mau unggah file PDF. Kita pilihnya yang ini kan ya, yang file PDF ya. Kita klik file PDF-nya. Akan diarahkan ke Explorer kita. Nah, mana tadi? Saya sudah download ya. Nah, ini dia. Sistem pencernaan manusia nih. Ada nih. Kita klik open.
Jadi ceritanya kita sedang mengimpor presentasi yang sudah kita buat di Canva. Nah, itu kita sedang proses importingnya ya. Hijau-hijau seperti itu ditunggu. Sampai semuanya checklist hijau. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita klik impor. Nah, ini cek dulu Bapak Ibu nih. Sudah hijau semua. Gak semut lah coba kan. Klik impor. Repot Impor sebagai apa nih? Slide yang dapat diedit atau slide yang tidak dapat diedit. Nah, tentu kita pilih yang atas ya. Ini fitur baru nih. Klik slide yang dapat diedit. Kita tunggu sampai proses impornya selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, ini adalah presentasi yang kita buat di Canva, terus mau kita mainkan di Quizzes. Kang, kenapa harus dimainkan di Quizzes? Jawabannya kenapa? Karena di Quizzes fitur bermainnya lebih lengkap. Terus nanti ini kita bisa tambahkan soal-soal. Sekaligus kita mainkan dengan siswa. Kalau Canva fitur gamenya kan tidak dirancang untuk game gitu ya. Tapi kalau di Quizzes, nah ini memang untuk game. Nah ini masih bisa diedit teman-teman nih. Jadi coba tadi ingat ya, foto saya itu tadi kan bulat ya di Canva itu kan bulat ya, ada bingkainya gitu kan. Tapi di sini kenapa ini tidak bulat? Karena ini tadi kita pilih yang bisa diedit. Kalau yang nggak bisa diedit itu semuanya akan mengikuti apa yang ada di Canva. Nah ini masih bisa kita edit. Nah ini masih kita bisa ganti. Tapi sebelum diedit ini kuncinya harus dibuka dulu. Nah setelah dibuka baru kita bisa edit. Misalkan manusianya pindah ke sini. Ininya kita delete. Nah ini bisa kita. Nah gitu ya. Setelah diedit ini bisa kita atur-atur. Ini fitur baru nih. Jadi kita memberikan keleluasaan gitu, mau dibuka atau tidak. Termasuk fotonya juga kalau sudah dibuka, ini bisa kita ganti nih. Fotonya bisa kita ganti. Klik, tuh fotonya bisa kita ganti. Tinggal cari aja foto yang diinginkan. Oke, karena tadi kita pilihnya yang bisa diedit, jadi tampilannya tidak se-pressing ketika di Canva gitu ya. Oke, coba kalau teman-teman pilih yang nggak bisa diedit, ini semuanya benar-benar Canva pindah ke sini gitu. Oke, tapi ini juga sudah luar biasa. Jangan lupa berikan judul nih di untitled-nya. Ini kita berikan judul sistem pencernaan. Terus yang harus ditambahkan selanjutnya adalah saya mau menambahkan soal ya. Oke, di halaman terakhir ya, ini halaman 10. Nah, di sini kita akan menambahkan soal. Klik, mana sih soal? Klik tambah slide. Lalu di bagian atas nih teman-teman ada cari teleportasi. Klik. Jadi di Quizzes ini kerennya kita bisa membuat soal tanpa harus mengetik, tanpa harus berpikir. Karena semuanya ada di sini, di teleportasi. Contoh nih. Nah, ada 10 soal yang dibuat oleh akun Ardia Syam. Nih lihat teman-teman nih. Tuh soalnya ini. Kalau teman-teman cek ini sudah oke, ini bisa kita pindahkan semuanya nih. Tambahkan semua 10 soal. Jreng. Dengan waktu yang di bawah 3 detik. Ini close dulu ya. Kita sudah punya soal sebanyak 10 tuh. Soal-soalnya udah masuk sini semuanya. Dan ini masih kita bisa edit. Nah, ini tulisan engine salah nih. Ini bisa kita ubah. Ya, terus jawabannya bisa kita ganti dengan cara mengklik hijau ini nih ya. Itu bisa. Oke.
Kang, ini thank you-nya kok di halaman 10. Kan thank you-nya harusnya di bawah. Tarik aja ke bawah ini. Tarik. Sampai dia bergeser. Terus tarik ke bawah. Nah, di halaman berapa? 20. Nah, teman-teman, kalau ini sudah selesai, sekarang kita tinggal simpan. Klik simpan. Pilih subjek mata pelajarannya biologi, kelasnya misalkan ini kelas 7, bahasanya Indonesia, setelannya ini hanya public. Gambarnya jangan lupa kita pilih item gambar tentang pencernaan. Nah, kita pilih ya. Untuk akun yang basic itu hanya 10 gambar tiap hari. Klik lanjutkan. Oke. Dia akan masuk ke kuisku. Nah, ini dia kuisku. Tuh, sudah jadi ya. Tuh, ini sudah jadi. Ada soalnya di bawahnya. Tuh, ada soalnya. Thank you. Nah, untuk tugas kedua, teman-teman, ini silakan klik bagikan. Nah, ini nih ada bagikannya di sini ya. Klik bagikan. Lalu untuk tugas kedua, tugasnya adalah ini nih, ada copy link di bawah nih. Klik copy link. Nah, inilah link tugas kedua. Silakan ini dikirimkan di GCR. Entah di komentar atau di tambah tugas juga boleh. Itu tugas kedua ya. Jadi tugas kedua ini adalah saya ulangi. Klik bagikan. Lalu ini ada copy link. Copy, lalu paste di GCR. Itu tugas kedua kita. Oke. Lanjut. Ketika ini sudah selesai, ini bisa kita mainkan, teman-teman. Nah, sebelum saya mainkan, ini terkait dengan tugas ketiga. Kan tugas ketiga itu mengirimkan sebagai ini ya, ke Google Classroom ya. Nah, pilihnya yang ini nih. Jadikan pekerjaan rumah. Klik. Jadikan pekerjaan rumah. Kemudian kita akan, ini ada batas waktu. Nah, ini kita akan buat kelas dulu nih. Di sini ada tulisan impor kelas baru dari Classroom. Berarti kita harus punya Classroom-nya dulu ya. Kita harus buat Classroom-nya dulu. Kita klik Classroom-nya. Nanti dia akan diarahkan ke akun kita. Contoh nih. Oke. Saya di akun ini saya GCR-nya jarang dipakai. Saya pilih gunakan akun lain. Ini akun belajar. Yang kita ada di GCR ini sudah saya ubah ya. Oke, Denny.add. Nah, ini akun saya yang ada GCR kita. Klik berikutnya. Passwordnya. Passwordnya apa ya? Nah, ini terhubung dengan apa? Dengan GCR kita ya, pelatihan ini. Nah, ini kita klik allow. Nanti dia akan mencari Google Classroom-nya. Nah, kita cari nih. Dia sedang mencari GCR-nya. Tugaskan ke kelas. Nah, langsung muncul nih. Nih, kelas kita yang mana? Ini kan ya, 24 Canva Cetar ya. Klik kelasnya. Berarti sebelumnya harus sudah punya kelas ya, teman-teman ya. Klik berikutnya. Lalu, nah sekarang sudah ada tulisan di sini. Tugaskan ke kelas. This quiz will be. Nah, ini sudah ada nih. Saya klik.
semua siswa yang mengikuti permainan ini akan menjadi bagian gitu ya. Oke. Kalau sudah, tadi kita sudah klik GCR-nya ya. Coba saya ke atas dulu nih. Di sini ada waktu mulai, batas waktu pengerjaannya bisa kita ubah di sini. Tugaskan ke kelas. Semua siswa, oke, name factory. Nah, ini kalau sudah, kita klik lanjutkan. Coba nih, tampilannya seperti apa? Kita klik lanjutkan. Nah, teman-teman bisa cek di mana? Di GCR-nya itu ada postingan tentang sistem pencernaan. Nah, ini dia. Sistem pencernaan manusia. Nih, ditugaskan, assign. Ini kita klik, ini analisisnya, ini pesertanya. Belum ada peserta yang bergabung karena teman-teman belum klik ya lesson-nya. Oke, nah ini kan ini sudah ditugaskan. Oke, saya klik lagi ini. Oke. Sebentar ya. Ini judul tugasnya adalah sistem pencernaan. Oke, saya ulangi tadi saya mengklik apa? Ini ternyata ini tadi sempat kita klik GCR tapi belum nyangkut. Nah, ini kita klik lagi aja di sini ya. Ini ada Google Classroom, ini kita klik lagi. Nah, klik kelasnya. Kemudian kita klik berikutnya. Berikan judulnya, tugasnya misalkan pencernaan. Kapan game ini dimulai? Sekarang atau boleh ditentukan. Deskripsinya boleh ditulis, boleh tidak. Sistem penilaiannya ya udah default saja. Lalu klik menyimpan. Nah, ini artinya proses penugasan ke Google Classroom dari Quizzes itu berhasil. Nah, ini kalau nanti selesai ini berhasil. Nah, kita tunggu tampilannya. Oke, quiz ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, sampai ada tulisan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah ada tulisan seperti ini, kita bisa cek tuh. Di Google Classroom saya ada Bu Ira, Bu Dinar, Bu Yanti Julia, Bu Tias, Bu Yulita, Bu Suci, Bu Lydia, Bu Amar tuh, Belinda, Bu Suyanti, Susilo, Bu Ainul ya, Bu Susilo. Tuh, ini ada teman-teman Bu Nurul tuh yang ada di GCR kita kan. Nah, di bagian ini silakan teman-teman tinggal screenshot. Screenshot, simpan, lalu inilah tugas ketiga kita. Nah, inilah tugas ketiga kita. Dengan demikian, karena tugas ketiganya sudah, maka selesai. Nah, supaya lebih tahu tentang Quizzes, nanti teman-teman boleh ikut pelatihan Quizzes. Silakan, Bu. Tadi classroom-nya kita buatkan sendiri atau bergabung dengan classroom yang sudah ada di Kang Denny? Jangan. Classroom-nya adalah classroom yang Ibu buat sendiri, bukan classroom orang lain. Berarti kita buat dulu classroom-nya ya? Betul. Ibu buat dulu classroom-nya dengan menggunakan akun Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kalau belum dibuat nggak bisa ya. Nggak bisa diundang. Jadi harus dibuat dulu. Oke. Nah, dengan Kang Dero, ya, saya masih belum berhasil ini tadi. apanya, Bu? Masuk ke Quizzes-nya. Belum berhasil? Iya. Ini masih Kenapa? tetap join lagi. Oh, Muncul join itu lagi. lagi loh. Iya. Masih tetap join ya, Bu? Beda. Iya. Itu Oke. tadi saya masukkan sama seperti yang di link itu https quizzes.com itu sudah. Tapi munculnya kok tetap itu lagi ya. Ibu apakah sudah punya akun Quizzes sebelumnya? Belum pernah main Quizzes saya. Oh, belum pernah. Kalau atau akun Ibu pernah digunakan untuk bergabung ke game orang lain, mungkin pernah nggak bermain dengan orang lain? Belum pernah ya, Bu ya? Nah, itu yang saya nggak paham. Oke, baik, Bu. Oke. Terus browsernya Google Chrome kan, Bu? Iya. Oke. Kalau gitu, coba solusi lain. Di Google, Bu, di Google, coba Ibu Iya. tulis daftar
Kuisis. Daftar kuisis. Coba enter. Ya, sebentar. Enter. Terus pilih yang nomor 1. Daftar akun. Daftar akun. Pilih yang nomor 1. Daftar akun kuisis. Nah, kalau saya kan ini langsung masuk ke sini karena saya sudah daftar. Tampilannya gimana, Bu? Ini uji coba gratis Anda kadaluarsa gitu. Terus bawahnya ada orang 50.000 organisasi didukung gitu. Di pojok kanan atas ada login sama daftar nggak? Adanya kuis publik sama masukkan kode. Kuis publik. Sampingnya ada masukkan kode gitu. Tidak ada tulisan daftar ya, Bu? Tidak ada itu. Coba boleh dibacakan semua yang tertera di situ, Bu? Di pojok Ini kanan atas. Yang di bagian kanan cuma kuis publik sama masukkan kode, sampingnya terus lonceng. Itu saja. Ya, itu sebagai siswa ya. Itu sebagai siswa. Ini tadi yang masukkan kode itu saya klik terus keluar yang join itu. Iya, itu tampilan. Oh, ini Bu, ini ini kuis publik, masukkan kode, gambar lonceng itu kan? Iya. Di pojok kirinya, Bu, lihat ada tulisan kuisis nggak? Seperti ini. Warna ungu. Ada. Terus ada nama Ibu nggak di situ? Ada. Mrs. apa? Rencana perkenalan, lalu bawahnya undang rekan tim gitu. Iya, itu ada nama Ibu nggak di situ? Ada. Ada Di akun bawahnya dasar? kuisis itu langsung nama saya. Iya, Ibu itu sudah berhasil buat akun. Oh gitu. Itu akun Ibu. Lah, tapi kode-kode lain-lain saya nggak paham. Nggak usah, kode abaikan aja, Bu. Di saya juga ada ini tuh, ada kuis publik, masukkan kode. Di situ ada nama Ibu kan, MRS ya, titik nama Ibu gitu ya. Langsung nama saya Arum Kristiwi gitu. Ya, terus ada akun dasar kan? Bawahnya tulisannya rencana perkenalan. Iya. Ada ini nggak, Bu, yang warna ungu? Buatnya tidak ada. Adanya beranda kuisku hasil grup baru gitu. Ada kelas nggak? Ada kelas nggak, Bu? Beranda kuisku kelas. Beranda kuisku hasil. Kelas nggak ada? Baru. Tidak ada kelasnya. Nah, kalau tidak ada kelas, berarti ada pengaturan detailkan itu aja. Ya, mungkin Ibu lupa atau bagaimana, Ibu itu sudah mendaftar. Jadi email Ibu ini sudah terdaftar di kuisis, tetapi sebagai siswa. Mungkin Ibu lupa di kesempatan kapan pernah ikut bermain atau apa. Pertama kali Ibu menggunakan akun ini, Ibu misalkan asal klik saja gitu ya, daftar ke kuis orang, tiba-tiba Ibu membuat akun. Karena tampilan semuanya sama, hanya di situ tidak ada kelas. Nah, akun Ibu ini adalah akun siswa. Harus diubah menjadi guru. Nah, sekarang saya coba Ibu di bagian detailkan. Iya. Nah, di situ kan ada profil ya. Ada. Kalau diklik kok ada koleksi profil. Iya. Profil diklik. Profil atau jangan profil, Bu, tapi pengaturan, yang diklik pengaturan. Maaf. Ini tadi pengaturan dah ya, saya klik. Nah, di situ tulisannya ada apa aja, Bu, bacakan di pengaturan itu. Ada akun, email, nomor telepon, nama pengguna. Terus ke bawah, Bu. Simpan perubahan, bahasa, kata sandi. Kata sandi baru, hapus akun, lalu hapus akunmu secara permanen. Iya. Di situ tidak ada konversi ke akun guru ya? Nggak ada ya, Bu? Kok tidak ada ya, Pak? Ya, kalau di saya ini ada konversi ke akun murid. Jadi kalau awalnya guru, itu bisa berubah menjadi murid.
Tapi kalau pada saat awal gabungnya itu adalah murid, nah itu butuh waktu untuk mengubah akun menjadi guru. Jadi agak lama gitu Bu, untuk mengubah akun Ibu menjadi guru. Caranya gimana supaya cepat nih Bu? Nah, Ya. Ibu ganti Gmail, ganti akun. Kalau di sini ternyata yang terdaftar akun pembelajar ini yang di Ya, siswa berarti ini. Ibu nanti masuk lagi ke Quizzes, Ya. itu nanti pakai akun yang lain, akun Gmail misalnya. Oh, gitu. Itu cara pertama ya. Cara Ya. pertama. Cara kedua, di situ Ibu ada hapus akun secara permanen ya? Ada di bawah Nah, sendiri. bisa saja itu dihapus, artinya Ibu menghapus akun siswa, lalu Ibu daftar lagi dari awal dengan menggunakan akun pembelajaran itu, tapi pilihnya sebagai guru. Oh, gitu. Itu cara kedua. Ya. Makanya di awal tadi pas kita login ke Quizzes ya, saya sampaikan ini hati-hati jangan salah pilih gitu ya, guru dan siswa. Kalau milih guru mau jadi siswa gampang. Kalau milih siswa mau jadi guru harus kuliah dulu gitu Bu. Tapi ini tadi saya belum ngeklik, berarti dulu mungkin Ya, pernah. belum ngeklik tapi dulu Ya. Ibu tuh pernah Ya, gabung. mungkin. Lupa mungkin ya pernah bermain dengan akun itu, nggak apa-apa. Mungkin Jadi pas ada pelatihan di sekolahan kalau nggak bisa salah itu jadi. pengawas gitu loh. Bisa Pengawas jadi. ngasih sosialisasi, iya. Tiba-tiba Suruh langsung buat akun, lupa dikliknya siswa. Nah, mungkin solusi yang saya sampaikan tadi yang bisa dicoba oleh Bu Arum ya. Iya. Nanti saya cobanya kalau gitu. Nanti kalau belum berhasil tanya lagi ya, Kang. Boleh, silakan Bu di grup ya, biar teman-teman juga kalau ada masalah yang sama, jadi nggak ini sekaligus Nggak nanti bisa saling berulang-ulang. baca. Betul sekali. Baik, teman-teman, Bu Suyanti, Bu Suci, Bu Wahyu, Bu Susilo, Bu Wawa, Bu Prapti, Bu Belinda, Bu Betty, Bu Edi, Bu Arum, Bu Nur, Kang Sunardi, Bu Luluk, Bu Tias, Bu Ainul, dan Ibu Nurul. Alhamdulillah pelatihan kita malam ini sudah selesai untuk kolaborasi Canva dengan Quizzes di pertemuan keempat. Mohon teman-teman jangan melihat banyak sedikitnya. Energi kebaikan adalah semangatnya sama-sama sukses bersama. Sedikit atau banyak, kita harus tetap menjadi pribadi pendidik yang luar biasa. Nah, untuk tugas-tugas kita, mohon diselesaikan hingga tanggal di GCR itu kalau tidak salah 2 Maret ya. 2 Maret 2023 dituntaskan teman-teman ya. Nah, supaya nanti bisa berlanjut belajarnya ke tahap yang lain. Boleh dibuka kameranya dulu, kita foto bersama sebelum kita tutup sesi malam ini. Sebentar, bisa nggak nih kita foto bersama dulu? Nah ya, ada Bu Arum, Bu Betty, ya. Siapa lagi yang memungkinkan untuk on cam? Ya, Bu Nurul juga, Bu Lulu, Kang Sonardi, Bu Wahyu. Nah, nggak apa-apa, anaknya diajak aja. Nah, siap. Yuk, yang lain mungkin dalam kondisi belum siap, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, silakan dikepalkan tangannya, kita foto bersama dulu. Rekaman sudah saya simpan juga ya di GCR. Hari-hari semua siap, 1, 2, klik. Oke. Siap, saya simpan dulu. Baik, terima kasih yang sudah membuka kamera dan yang belum juga. Ada yang mau membantu untuk merefleksikan pertemuan malam ini, silahkan. Apa yang sudah dipelajari, bermanfaat atau tidak, dan bagaimana langkah selanjutnya setelah memahami ilmu baru. Boleh yang berkenan berbagi, silakan teman-teman. Ya, boleh. Mau Bu Arum, silakan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kameranya boleh dibuka, Bu? Mau dipoto? Terima kasih atas semua ilmunya yang bagi saya pribadi, Kang Dero. Bagi saya pribadi semuanya ini merupakan sesuatu yang baru. Jadi amat bermanfaat kalau untuk saya pribadi. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang pintar kuisis dan lain-lain, tapi untuk saya pribadi semuanya baru. Termasuk selama 3 hari ini belajar Canva itu juga pertama bagi saya. Walaupun sebelumnya sudah sering mendengar
Iya. dan tahu teman-teman memainkan, tapi secara apa ya, pribadi belum pernah saya memainkannya. Saya nyoba-nyoba juga Oke, di mana? akhirnya kandas gitu. Bukan Jadi ada mana kopi sakit mah. semuanya amat sangat bermanfaat. Terima kasih sekali atas ilmunya. Sama-sama Bu Arum. Mengajar di mana Bu? Di Ponorogo saya. Oh, Ponorogo. Di SD, SMPN SMP? 2. Oh, di SMP SMP. 2. Iya. Baik, Ibu mohon nanti bisa diajak juga ya teman-teman untuk bergabung biar ilmunya tidak berhenti di kita gitu ya, tapi bisa juga Insya Allah. bermanfaat buat yang lain. Terima kasih Bu, tetap semangat. Oke. Siapa lagi nih? Boleh yuk, satu orang lagi membantu merefleksikan pertemuan malam ini. Siapa? Nah, ini yang on ada dua nih, Bu Nurul sama Bu Betty. Mau siapa? Bu Nurul hilang, nah Bu Betty yang. Oh, Bu Nurul muncul lagi. Silakan Bu, mau yang mana? Bu Nurul boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang, ilmu hari ini juga luar biasa. Jujur saya sangat bersemangat sekali ikut pelatihan bersama Canva. Makanya saya kalau ada waktu selalu ikut. Terus insya Allah. Cuman yang ini Kang, saya mau nanya tentang sertifikat Quizizz yang syarat yang kemarin yang dari akun Quizizz. Cuman saya baru dapat satu sertifikatnya. Pas saya mau upload ke link itu nggak bisa. Tadi ada saya chat ke WA Kang Dero, coba di nanti tolong direspon Kang ya, kenapa nggak bisa? Siap Bu. Ya, oh ini ya, ini nomor Ibu ya? Iya. Oke, siap. Saya langsung jawab Bu ya. Iya. Jadi pada saat Ibu mau upload ke link itu nggak bisa. Nah ini kalau tampilan kayak gini Bu Nurul, ini masalahnya bukan di Quizizz-nya, tapi di akun Ibunya. Apa? Nah, Google Drive Ibu ini udah penuh. Coba beberapa file di Google Drive-nya dihapus dulu. Ya, jadi ibaratnya mau masukin sesuatu karena udah penuh jadi tumplek gitu. Jadi ini solusinya. Yang pertama, Ibu silakan kosongkan beberapa file, dihapus dulu atau dipindahkan di drive-nya, baru isi ini. Itu yang pertama. Terus disarankan mengisinya sebaiknya di laptop biar lebih terlihat kendalanya. Kalau di handphone biasanya suka ini ya agak susah gitu. Solusinya mungkin gitu Bu, silakan dicoba. Iya, makasih Kang. Berarti bisa screenshot dari sertifikat tuh Kang yang kita upload ya? Ya, ini kan yang diminta ininya ya, sertifikat game changer-nya kan? Ya, itu yang hasil saya screenshot. Boleh ya? Ya, jadi ini kan yang diminta kalau tidak salah lampirkan sertifikat game changer Anda. Nah, Ibu kan udah dapat ya sertifikat game changer-nya? Nah, yang di-upload-nya jangan screenshot-nya, PDF-nya aja semuanya. PDF game changer-nya. Oh, gitu ya. Iya. Jangan screenshot-nya. Jadi kan tahapan di Quizizz ini yang saya ingin klarifikasi gitu ya. Kalau di WA biasanya agak susah. Jadi tahapannya itu satu, kerjakan game changer gitu ya. Nanti dapat sertifikat game changer. Yang kedua, setelah dapat upload ke sini, ke link ini. Terus yang ketiga, cek sertifikat dari Quizizz. Setelah mengupload ini maksimal 5 hari. Di dashboard-nya, ada di dashboard-nya itu kan ya. Nah, baru nanti dapat. Berarti ini masih bisa ya? Masih Bu, masih bisa ini masih lama sampai Agustus gitu ya. Setahun inilah pokoknya. Tapi lebih cepat lebih bagus. Ya, makasih Kang ya. Baik Bu, sama-sama tetap semangat. Nanti bisa ikut pelatihan Canva level 6. Nah, ini kita akan coming soon. Kita akan publish pelatihan Canva level 6. Insya Allah Bapak Ibu mohon disiapkan. Itu di tanggal insya Allah ya 6, 7, 8, 9 Maret. Ya, kenapa Bu? Mau Kang? Ya siap Bu, bismillah ya. Nanti kita belajar lagi yang sedang saya pelajari sekarang Canva Docs, terus book creation sama efek desain di Canva dan kolaborasi dengan siswa di Canva. Jadi materi saya 4. Nah untuk materi yang lainnya juga tak kalah keren Bapak Ibu, banyak hal-hal baru yang nanti bisa di-share juga untuk menambah kita menjadi guru inspiratif. Jadi level 6 ini namanya guru inspiratif. Kalau level 2 ini namanya guru cetar. Nah, jadi kan urutannya apa? Guru milenial, guru cetar, guru super, guru juara, guru merdeka, guru inspiratif. Nah, guru inspiratif gini. Jadi guru apa tadi? Guru milenial, guru cetar, guru super, guru juara, guru merdeka, guru inspiratif. Nah,
Jadi Canva sudah level 6, berarti sudah lulus SD nanti ya. 6 tahun nih lulus SD. Sampai kapan? Nanti level 7. Terus aja. Pasti makin banyak tahu, makin diulik, nanti ilmunya makin banyak. Karena prinsipnya semakin kita tahu, maka kita akan semakin tidak tahu dan tidak akan sok tahu. Nah, justru yang sok tahu itu karena mereka sedikit tahu. Makanya seolah-olah dia serba tahu. Nah, itu hikmah dari belajar ya. Filosofi padi yang senantiasa merunduk untuk kebaikan. Makin berbobot, makin merunduk, makin berbobot, makin berisi, makin tawadu begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti. Ya, Bu Ainul. Tempo hari saya pernah ikut level 2 ini, Kang ya. Tapi sepertinya yang level ini agak beda gitu ya. Kemarin kita nggak ada puisinya, gitu. Apa memang beda gitu, Kang? Kalau kurikulumnya level 2 ini seperti ini, Bu. Tidak pernah berbeda. Jadi Tempo hari level 2 nggak ikut, jadi saya kurang mahir di AutoCAD itu kan, makanya ikut lagi gitu. ya. Tempo hari kayaknya nggak ada kayak gini. Ada, Bu. Kan saya trenernya. Mungkin Ibu lupa. Oh, iya. Kalau setiap level kurikulum nggak pernah berubah, Bu. Level 1 kita buat video, membuat logo personal, membuat desain apa gitu itu. Saya juga lupa. Tapi kalau udah lihat GCR saya ingat. Nah, level 2 ini kita kolaborasi AutoCAD sama Quizzes di bagian saya. Nah, di bagian yang lain itu kan ada membuat buku digital ya. Booklet itu kan dengan Heinze atau AnyFlip atau Flipbook. Terus membuat Canvatar yang di-share ke dalam Instagram. Nah, itu kan kurikulumnya sama gitu. Nah, mungkin Bu Ainulnya yang lupa. Kita tidak pernah ngacak-ngacak kurikulum ya. Ini kurikulum IG Natuna lah yang luar biasa kalau menurut saya. Kira ada tambahan baru gitu, yang kuisis ini. Oh ya. Enggak. Dari dulu juga sama. Ini udah 2 tahun, Bu, alhamdulillah. Ini yang level 2 udah 24 ini, 24 angkatan dengan Ibu. Oh iya. Yang level 1 34, level 3 itu berapa ya? 12, level 4 9, level 5 3. Nah, nanti kita level 6. Yuk kita ramekan ya. Ya, Bu Ainul. Bu Betty, nanti tolong di-share pelatihan kuisisnya. Insya Allah, Bu, di grup ya. Pastikan Ibu standby nanti. Yuklah, semangatnya kita mah belajar ya. Apapun hal-hal yang baru, semangat guru hari ini adalah semangat untuk menghamba kepada peserta didik sesuai dengan kodrat zaman peserta didik. Jadi kita jangan ketinggalan. Ada hal baru, ikut. Ada guru penggerak, ikut. Ada pengajar praktik, ikut. Ya, diterima atau tidak, enggak apa-apa. Yang penting sudah ikut. Ya, masalah diterima atau tidak hanya masalah kesempatan. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah gabung di Canva level 2. Tetap semangat untuk belajar. Kita tidak pernah berkumpul 32, tetapi energinya di grup mudah-mudahan ini sampai. Silakan diramaikan grupnya, jangan pada diam-diam saja teman-teman. Kalau ada tugas yang belum bisa diselesaikan, mungkin bisa didiskusikan, dikolaborasikan supaya semuanya bisa saling bahu-membahu berkolaborasi. Semangat sukses bersama. Mengangkasa tidak ada yang tersiksa, terbang tidak ada yang tumbang. Semangatnya sukses bersama dengan 6B. Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pelatihan yang akan datang. 2 Maret tugasnya ditunggu untuk kita publish nilai kelulusan dan sertifikatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cetar. Terima kasih.